Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ramadhani Fauzia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010901024. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan um, tentang dialektika akal dan alam semesta pada mata kuliah Islam dan Iptek. Oke, jadi pertama kita akan membahas tentang refleksi kisah-kisah generasi awal umat manusia di alam semesta ini. Informasi tentang prapenciptaan manusia memang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Akan tetapi di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30 itu dijelaskan, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi berdasarkan ayat tersebut, kita manusia memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah memberikan kita manusia kelebihan jika dibandingkan makhluk lainnya. Kelebihannya apa? Kita memiliki perasaan, kita bisa berpikir dan lain sebagainya. Selanjutnya, refleksi sejarah awal manusia di muka bumi ini. Yang pertama yang pertama ada proses diciptakannya Nabi Adam dan Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Hawa ini memiliki keturunan yaitu Kabil dan Habil, yang mana pada saat itu Kabil mengembangkan di domestikasi tanaman dan Habil mengembangkan domestikasi hewan. Nah, pada saat itu adalah konflik kompetisi, di mana pada saat itu Kabil dan Habil ditengahi oleh ayahnya Nabi Adam dengan cara kurban, yaitu yang pada saat itu yang diterima kurbannya oleh Allah, maka ia adalah pemenangnya. Nah, ketika dalam kompetisi itu ternyata Allah menerima kurban Habil dan membuat Kabil iri. Jadi tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah pun terjadi. Dengan rasa iri dengki yang dirasakan oleh Kabil, maka ia membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Bagaimana bisa kita lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 27. Selanjutnya ini ada pre-human hominidae, yang mana pada kali ini penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah menemukan adanya fosil-fosil pre-human. Sebagian hominidae ini juga menunjukkan lapisan historis purba atau fosil usia, yang mana pada saat itu fosil usia yang lebih muda tampak lebih cerdas dengan otak yang lebih besar. Dan hal ini mencerminkan bahwasannya perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam sekitarnya. Hasil temuan lainnya arkeologis di sekitar fosil-fosil itu, salah satunya teknologi purba saat itu ialah mereka yang menginisiasi domestikasi tanaman dan hewan. Generasi terakhir hominide ini diindikasi telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Oke, next. Apa hubungan hominide dengan keturunan Nabi Adam? Nah, pertama kita akan membahas tentang benang merah ilmu dan akal. Nah, kita kembali lagi kepada kisah lanjutan kisah dari Kabil dan Habil tadi, yang mana pada cerita terakhir tadi dijelaskan bahwasanya saat itu Kabil membunuh Habil. Nah, lanjutannya adalah sebagai manusia generasi pertama setelah membunuh saudaranya sendiri, Kabil ini kebingungan karena tidak punya pengalaman terkait manusia yang pertama mati pada saat itu, dan dia juga tidak tahu dan tidak ada pengalaman karena dia adalah generasi pertama, sehingga ia juga bingung terkait apa yang harus dia lakukan terhadap jenazah si Habil ini.
Nah, maka di saat kebingungan si Kabil ini Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh kepada Kabil tentang tata cara mengurus jenazah saudaranya itu, sebagaimana di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 31, yang artinya kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah ia termasuk orang yang menyesal. Selanjutnya, dari ayat tersebut menyiratkan bahwasanya akal manusia itu bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama dengan alam. Dengan pikiran yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengembangkannya banyak di muka bumi ini, seperti contoh kita bisa mengembangkan bahasa, teknologi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan agar manusia melakukan penjelajahan di muka bumi ini untuk mengaktifasi pikiran akal agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Jika Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, maka seharusnya agama awal yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme. Lalu mengapa umat sekarang manusia berikutnya itu menjadi politeistik? Nah, seperti ini penjelasannya. Pertama, monoteisme atau one God. Dalam antropologi klasik, monoteisme primitif ini pada awalnya hanya mengenal satu Tuhan saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, persebaran manusia dengan beragam bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda. Dan sebutan itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Nah, disinilah awal munculnya keyakinan politeisme ini. Nah, diferensiasi politeistik itu menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultur individu terhadap leluhur mereka, dan hal itu diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang umatnya Nabi Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya, dengan pergantian generasi, umat manusia akhirnya semakin tersesat saat itu, dan dengan politeisme akut dalam peradaban, kemudian dalam peradaban Mesopotamia atau Sumeria dan Babilonia yang saat itu maju dan dengan astronomi, matematika, dan sosial justru malah tenggelam dalam politeisme akut. Begitupun dengan peradaban Mesir yang berhasil mengembangkan ilmu kedokteran, arsitektur, dan matematika pun juga gagal untuk mengkonstruksikan Tuhan yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penguasa despotik dan tiran. Nah, di Babilonia, kekuasaan politik dikendalikan oleh Raja Namrud saat itu yang berambisi mempertahankan kekuasaannya untuk mencitrakan diri seperti Tuhan. Sama halnya dengan Firaun yang mengakui dirinya Tuhan di Mesir. Oke, selanjutnya kritisisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Kritikan Nabi Ibrahim ini pun tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama ada di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 54 yang artinya sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya di Al-Quran juga dijelaskan di Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Oke, dan lanjutannya. Nah, dari itulah Nabi Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Melalui kisah Nabi Ibrahim ini bisa didapatkan penjelasannya bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari sebuah pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan
kebesaran Allah melalui ciptaannya. Al-Quran menyebutnya hal seperti itu sebagai ulul albab, yang artinya hamba yang cerdas. Akan tetapi seiring dengan sebagian dinamika sosial yang menyengsarakan umat manusia, di mana agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Perkembangan pikiran manusia ini membuktikan bahwa betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ia mirip dengan bayi yang baru saja dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Hal ini merupakan tantangan bagi umat beragama untuk mengembangkan pendidikan, pengetahuan, dan teknologi yang berporos pada nilai ketuhanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.